Kita kembali dikejutkan dengan berita yang datang dari negara kita, yaitu Indonesia, di mana Indonesia kembali berduka karena adanya terjadi bencana di salah satu kota, yaitu di Sumatera, yaitu bencana banjir bandang. Bukannya itu juga longsor yang terjadi di beberapa kabupaten di Sumatera. Hari ini berdasarkan data ada 34 orang yang sudah meninggal dunia dan selebihnya 52 orang masih dalam pencarian. Dan yang menurut Badan Meteorologi yang berstatus darurat, antaranya ada Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, dan Aceh Singkil. Jadi ada 3 daerah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat yang terkena bencana ini dan masih dalam status waspada sampai sekarang. Jadi untuk Pak Prabowo, mohon maaf karena sudah terjadinya bencana yang melanda Indonesia kembali. Jangan hanya banyak bicara saja, tapi ini udah ribuan orang sudah jadi korban atas jadinya bencana ini. Mereka adalah rakyat-rakyatnya Bapak. Mereka semua butuh perhatian dari Bapak, karena kalau bukan dari Bapak, dari siapa lagi? Kami membutuhkan semua itu. Dan mohon anggarannya buat Pak Prabowo atas kejadian ini. Bencana sudah ada berkali-kali, tapi pemerintah terkadang cuman melihat-melihat dan bahkan menyepelekan yang kadang semuanya sudah terjadi. Kami masyarakat hanya bisa mengeluarkan pendapat dan bersuara, bahkan kita sudah sampai disoroti oleh media internasional. Karena dengan adanya kita bersuara juga terkadang tidak dipedulikan oleh pemerintah. Yang terjadi ini sudah lewat beberapa hari, dari tanggal 24 November, pemerintah itu sudah terbiasa dengan adanya situasi-situasi yang terjadi. Ditunggu dulu, lewat beberapa hari, tidak dipedulikan. Ketika sudah naik trending di media sosial, baru diperhatikan. Apakah harus tunggu booming dulu, baru diperhatikan lagi? Harus tunggu viral dulu? Kalau tidak, kayaknya hanya diam aja. Yang membuat masyarakat protes juga, netizen, terutama di X, ini karena Pak Prabowo speak up mengenai kelapa sawit. Itu banyak orang yang beranggapan itu Pak Prabowo itu pro deforestasi namanya. Menurut saya juga itu bikin rakyat sesak. Itu tidak ada hubungannya dengan mengenai hal ini. Rakyat mau Pak Prabowo itu bisa menjadi lebih bijak, cerdas dalam memerhatikan negara ini. Indonesia itu negara yang kaya, tapi gimana? Orang-orangnya, pemerintahnya kadang main di belakang. Bukannya Pak Prabowo sudah pernah janji kepada kita semua kalau beliau sudah tidak ingin membuat rakyat-rakyat sengsara, tapi mana buktinya? Ini masih sengsara rakyat-rakyatnya. Buat para pemimpin, jangan sering omongan aja, tapi tidak ada buktinya. Tidak ada bukti yang jelas. Jangan sering berbicara aja depan publik gini-gini, tapi tidak ada buktinya di mana. Jadi jangan salahkan rakyat kalau kita menyalahkan kinerja dari pemerintah yang kadang pikiran rakyat itu kenapa gini. Karena kita berbicara fakta, bukan rumor, bukan gosip atau apa. Ini fakta, berdasarkan fakta kita berbicara, kita melihat pemerintah Indonesia seperti apa. Karena memang pray for Sumatera ini baru booming di hari kemarin dan sampai hari ini malah tambah trending di berbagai platform di media sosial, terutama di X. Nah, ini baru saja pemerintah baru speak up muncul di hadapan kita semua. Mau kita sebagai rakyat itu pemerintah bisa gerak cepat atau merespon kita dengan cepat. Karena kalau adanya kejadian kayak gini, kalau lambat responnya bagaimana? Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bisa langsung berbicara, menyampaikan responnya bagaimana terhadap kejadian yang terjadi di negaranya, di Indonesia ini. Sudah sering terjadi dengan pemerintah didesak dulu oleh rakyat. Kalau tidak, hanya terdiam. Bahkan kita sudah biasa memberikan pendapat, menyuarakan. Kadang juga kita nggak dipedulikan, diabaikan aja. Jadi butuh sesuatu yang viral dulu terjadi, baru diperhatikan oleh pemerintah. Kami sebagai rakyat Indonesia, kami semua ini sedang bersedih melihat saudara-saudari kami yang ada di sana telah ditimpa bencana karena adanya hujan yang tidak berhenti, yang terus-menerus hujan, jadinya terjadi banjir bandang. Kami sebagai rakyat Indonesia melihat kalau ada sesuatu masalah terjadi di Indonesia itu kita sedih sekali, juga pusing. Tapi kenapa pemerintah tidak begitu memerhatikan
negaranya sendiri. Apa sebagai pemimpin itu tidak gelisah kalau ada sesuatu yang terjadi, ataukah pemerintah tidak merasa gagal dalam kinerjanya yang sudah dilakukan terhadap negara ini? Kalaupun ada sesuatu atau urusan yang membuat pemerintah sibuk sehingga tidak bisa meladeni negara sendiri, tetapi kalau urusan dari negara lain, kenapa sangat cepat? Apakah Indonesia sudah tidak penting bagi pemerintah untuk diladeni karena masalahnya kadang gitu-gitu aja? Menurut pemerintah mungkin terkadang mereka memilih-milih masalah, mau masalah besar atau masalah yang nggak penting-penting amat. Tetapi menurut saya, pemerintah itu harus bisa menghandle dari semua masalah yang terjadi di Indonesia, bukan memilih-milih masalah. Karena dalam memilih-milih masalah, kita sebagai pemimpin, kita harus bisa bijak dalam memimpin negara, menjanjikan bahwa kita bisa menghandle negara ini. Pak Prabowo pernah bilang, dia berjanji akan rakyat Indonesia akan bahagia dan rakyat miskin akan berkurang. Tetapi mana? Buktikanlah bahwa Pak Prabowo itu bisa dalam menjadi pemimpin yang lebih hebat lagi dan tegas untuk negara ini. Jadi tolong buktikan bahwa Anda adalah pemimpin yang bijak yang bisa betul-betul menghandle dari segala masalah atau situasi yang terjadi di Indonesia. Indonesia bulan ini kembali berduka, kembali turut bersedih untuk saudara-saudari kami yang berada di Sumatera dan sebagainya yang sedang ditimpa bencana musibah seperti ini. Kita doakan semoga mereka bisa baik-baik saja di sana dan semoga kejadian ini bisa pulih kembali. Pray for Sumatera.